Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi alafa baina qulubikum fa asbaqtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin Bapak Ibu saudara-saudara, tema kita malam ini agak spiritual, normatif. Sudah bosan dengan fufu fafa, dari calling down kembali ke yang lebih spiritual sedikit. Temanya perbaruilah hidupmu. Nah, ini nggak tahu nanti jenis makanan apa ini yang kita bahas. Saya ini cari situasi senden tapi nggak bisa. Sebentar. Pengaruhnya beda kalau senden dan tidak. Sampai ini senden masuk aku kalau senden. Ini enak ini situasinya. Saya awali para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, dengan landasan satu ayat pendek dalam surat 59. Surat apa? Surat 59. Al-Hasan. Okay. Bukan ini ya. Ini tadi Kiai kampung tahun 80-an. Ini ayatnya. Surat 59, surat Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa ini pernah kita bahas ya di awal-awal dulu, kalau sampai masih ingat. Takwa itu adalah tingkatan keberagaman paling tinggi. Kita mengenal Islam, iman, ihsan. Itu sebetulnya sama, Islam, iman, takwa. Kalau Islam itu butuh 5 syarat. Kita kenal rukun Islam. Kalau iman, kita mengenal 6 syarat. Kita kenal rukun iman. Tapi kalau takwa itu rukunnya ada 13. Sekali waktu ini diketik itu 1 sampai 13, kemudian ditempelkan di tembok kita. Dari 13 itu mana yang kita belum mengamalkan lah. Saya ulangi lagi untuk yang mungkin baru. Orang bertakwa itu disebut 5 ciri pertama dalam surat Al-Baqarah 2 sampai 4. 5 ciri lagi berarti 10, surat Al-Baqarah 177. Kemudian 4 ciri dalam surat Ali Imran 133 sampai 135. Nah, kalau di total itu ada 13. Nah, orang yang bertakwa itu ya orang yang ihsan itu.
Jadi kalau kita ingin tingkatan tertinggi dalam keberagaman kita, ihsan, yaitu memenuhi 13 item orang yang bertakwa. Understand? Nah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disiapkan untuk hari esok. Hari esok itu ada dua. Jadi mempersiapkan hari ini, menyiapkan untuk hari esok di dunia harus lebih baik. Kemudian menyiapkan hari ini untuk hari esok lebih permanen, yaitu di akhirat. Habis ini saya tunjukkan pos-posnya di akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Kalau dalam satu ayat disebut dua kali kalimat yang sama, itu dalam bahasa penafsiran Al-Quran itu takkid, ada penekanan, ada sesuatu yang harus lebih kita perhatikan, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha mengetahui itu terminologinya banyak. Kalau khabir ini kan ada di Asmaul Husna. Kalau Allah mempunyai sifat khabir, itu Allah Maha mengetahui yang kecil, yang rumit, yang tidak nampak. Allah tahu. Termasuk apa yang bicara dalam hati kita detik ini. Misalnya ada yang nyeletuk paling suwe ngaji ini kata aneh, gitu. Allah tahu itu. Engko azan dhisik marang ngaji ku paling wegah aku nek suwe-suwe. Baik. Ya itu kalau ada, kalau tidak ada tidak apa-apa. Ini Pak yang saya sebut tadi. Perjalanan hidup kita ini penting untuk kita ketahui, para jamaah sekalian. Mungkin ini saya banyak ambil di internet ya, mungkin bisa dicek ulang. Modelnya macam-macam, saya pilih yang ini. Jadi perjalanan hidup yang singkat di dunia ini singkat. Kita sekarang di sini. Kalau diurut mulai pertama, kita ini di alam ruh. Ruh itu diciptakan, kemudian pernah berdialog dengan Allah, cuma kita lupa. Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita waktu itu jawab, Pak. Qalu, mereka menjawab, bala, benar, syahidna, kami bersaksi. Cuman lali. Setelah masuk dalam alam kandungan, kemudian masuk ke alam dunia, kita lupa pernah berdialog dengan Allah. Nah, baik, kita sekarang di dunia, sekarang hidup. Nanti kita akan mengalami kematian. Kematian, kemudian kita masuk stasiun pertama di akhirat, namanya alam kubur. Dalam bahasa agama disebut alam barzah. Di sini sudah ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Ya, nikmat kubur dipisahkan dalam hadis Muslim yang cukup panjang ketika menafsirkan tentang ayat istiqomah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Rasul menafsirkan ayat ini, hadis ini panjang dalam riwayat Sahih Muslim. Saya copot bagian nikmat kuburnya. Kalau ada orang iman mati, imannya istiqomah, ditaruh di liang lahat. Pertama, liang lahat yang sempit ini jadi luas, yang gelap jadi terang. Kemudian ada orang datang, kebetulan jenazahnya laki-laki.
laki-laki tampan, putih, bersih, wajahnya bercahaya, baunya harum, rambutnya hitam pekat, kemudian menghampiri mayat yang imannya istiqomah ini. Lah mayatnya kan nggak kenal, tanya siapa Anda? Aku belum kenal. Kenalan. Nah kenalan tak tambah dhewe sakjane gak ngono. Jake seru detik maksudnya ceritanya. Nah, kemudian orang ini menjawab, aku ini amal baikmu yang istiqomah ketika kamu di dunia. Disebut kamu istiqomah waktu itu ketika pengajian di Masjid Al-Ihsan contohnya. Kamu yang senden di belakang itu loh biasanya. Ini juga nggak ada, nggak tambah itu. Ya. Lalu orang ini mengatakan, saya ditugaskan Allah untuk menjamu, menjaga, memfasilitasi kamu sampai datangnya hari kiamat. Jadi di alam barzah sudah ada nikmat kubur, juga ada siksa kubur, sampai ada dosa yang sebetulnya ringan tapi menyebabkan siksa kubur, yaitu orang yang pipis tidak bersih. Hati-hati. Makanya masjid itu kalau bikin toilet itu harus konsultasi kepada Dewan Syariah yang ngerti hukum, terutama tentang toharo. Toharo itu peradaban pertama dalam Islam. Orang Eropa masih belum punya kamar mandi. Orang Eropa itu berak di satu tempat, pipis di satu tempat, ditinggal begitu saja. Dan dia nggak kenal istinja. Islam sudah kenal toharo. Mereka tidur di atas damen ditumpuk di Eropa. Umat Islam sudah di atas permadani. Jadi bicara toharo itu bicara peradaban Islam sebetulnya. Nah, tapi kenapa banyak masjid yang tidak memfasilitasi orang bisa buang air kecil bersih tapi niprah? Nggak tahu, ini dipikir sendiri. Proses wangel ini, wis ini dukur. Makanya harus dilepas, harus duduk. Sunnahnya pipis itu duduk, tidak berdiri. Dan duduk itu peradaban. Rasulullah tidak pernah kencing berdiri kecuali satu kali ketika musafir bersama Ibnu Umar. Ibnu Umar nentengi, ngerti nentengi? Nentengi kok sangatnya dua ngono bahasa ya. Jadi menjadi penghalang. Sekali itu di tengah padang pasir. Baik. Lanjut, kemudian stasiun kedua, hari kebangkitan. Ini ceritanya malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, kemudian bumi hancur semua. Itulah hari kebangkitan, hari kiamat. Hari kiamat bagian dari keimanan kita. Disebut dalam satu surat utuh. Surat apa, Pak? Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada waktu itu manusia seperti aneh-aneh yang beterbangan. Jadi wong Jawa kaya gabah diinteri. Jadi manusia disibukkan oleh situasi yang tidak pernah dialami selama hidupnya. Orang yang hamil bisa keguguran. Bahkan ayah tidak kenal anaknya, ibu tidak kenal suaminya, anak tidak kenal orang tuanya. Semua sibuk menyelamatkan diri sendiri. Itu situasi yang mencekam. Hari kiamat digambarkan seperti itu. Wa takunul jibalu kal ihnil mamfus. Dan gunung-gunung berhamburan seperti kapas yang berterbangan. Jadi ya cukup mencekam lah. Nah, itu lanjutkan sendiri. Kemudian stasiun berikutnya padang mahsyar. Dari wong Jawa ora-ora maksar. Ini manusia dikumpulkan dalam satu lapangan besar. Ini matahari dipendekkan. Keringat orang ada yang satu lutut, 1 meter, sak lutut,
panas, tapi ada 7 kelompok orang yang mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Nah ini nanti dibaca sendiri, terlalu lama. Tapi yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang menegakkan keadilan. Nggak tahu, saya yakin Mulyono gak masuk. Ya ini nuruti ini biar senang ini. Pemimpin yang adil. Ini siapa? Kalau kita baca tafsirnya, seluruh pemimpin termasuk pemimpin keluarga harus adil. Makanya saya pesan, kalau ada orang yang istrinya 2 atau 3 atau 4 tidak bisa menegakkan keadilan di antara istri-istrinya itu, nanti pundaknya dukurse di akhirat. Saya kita adalah yang dukurse yang enggak ini. Belum, ini baru di akhirat nanti. Ya, makanya saya gak takut ya, karena dukurse ya apa dan sulit ya menegakkan keadilan itu, ternyata sulit. Jadi adil itu apa sih? Adil itu proporsional, bukan sama rata. Misalnya anak SD, anak saya SD sama anak SMA, proporsional gimana? Kalau SD sangune sekolah ya 5.000 lah, tapi kalau SMA kan 1.000. Ini bukan tidak adil, itu proporsional, begitu kan? Misalnya saya bayangkan istri saya 2, bayangkan tok misalnya. Istri pertama anaknya 5, istri kedua anaknya 1. Ya istri pertama ya tak kasih belanja 5 juta lah. Kayain. Istri kedua kan anaknya 1 juta kan cukup. Lah ini adil, proporsional, bukan 5 juta ya 5, bukan itu. Makanya ketika Nabi memberi contoh, ketika diberikan nafkah, bukan berarti tidak pernah ada masalah. Nabi itu pernah menceraikan istrinya kemudian rujuk, yaitu Hafsah. Ini harus dibaca supaya sampai muji kawin mana gitu. Jadi ceritanya Hafsah itu memprovokasi dengan Aisyah agar seluruhnya minta kenaikan belanja. Mono. Jadi seluruh Nabi itu, nah dibaca sejarah keluarganya itu. Tapi Nabi tidak punya kemampuan untuk itu. Maka pilihannya adalah yang menuntut itu harus diceraikan. Tapi belum lama, baru dipisah beberapa hari, kemudian dirujuk kembali. Itu ceritanya. Nabi yang ngono, makanya jangan macam-macam sampean. Nah itu ya. Jadi tidak juga ada gejolak. Jadi keluarganya Nabi waktu itu juga ada persaingan juga. Jadi, nah Aisyah juga pernah bertengkar dengan Hafsah sampai Aisyah dilapur tepung. Bayangkan itu ya. Aku mau tuh ngene-ngene iki seru nih sing tak waca. Terus Nabi menyaksikan, Nabi tertawa. Aisyah, Hafsah juga kamu labur tepung biar adil. Jadi saling melabur. Nah, belum bayang ngono wis megal kandhane. Itu ya. Baik. Kemudian ini padang mahsyar ya. Jadi mengerikan di padang mahsyar itu. Kemudian pos yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5 syafaat. Apa syafaat itu? Banyak orang yang salah memahami syafaat. Syafaat itu maknanya menggenapkan. Misalnya sampai untuk masuk ke ruangan itu VIP itu butuh 10 tiket. Sampai baru dapat 8. 8 itu gini. Ada yang 7 gini. Berarti kan nggak bisa masuk. Supaya bisa masuk
butuh digenapkan 3 tiket berikutnya, namanya syafaat. Lah syafaat itu ada 5, iki sampai neling-eling supaya diperjuangkan. Karena kita ini mungkin rata-rata nanti kurang tiketnya. Cik butuh syafaat. 1, yang bisa memberi syafaat itu amal baik kita, amal soleh kita. Yang kedua, Rasulullah. Kalau kita cinta pada Nabi dan ittiba pada sunnah Nabi, baru dapat. Yang ketiga, yang bisa memberi syafaat itu bacaan Quran kita yang istiqomah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada yang membacanya. Jelas. Oleh karena itu kita harus banyak membaca Al-Quran. Yang nomor 4. Yang nomor 4 ini, kalau kita punya anak atau kerabat yang hafal Al-Quran 30 juz. Karena satu anak yang bisa menghafal Quran 30 juz itu bisa memberi syafaat kepada 60 kerabatnya. Saya nggak punya anak yang hafal Quran. Anak saya 2 orang baru 6 juz. Setelah itu protol dari pondoknya, sekolah di umum, jadi nggak cukup. Tapi saya punya 2 keponakan yang hafal Al-Quran. Tak hitung-hitung saya masuk 60, jadi sudah lumayan. Tak jaga ini. Nah, kalau bisa sampai adalah kerabat atau kalau nggak punya, kita peduli pada anak yang menghafal Quran. Mbok ya satu anak kita kasih beasiswa yang mondok di pondok tahfidz misalnya, bisa jadi itu nanti bisa menjadi meringankan beban kita. Itu syafaat. Yang kelima, syafaat itu kalau kita sholat, kalau kita mati disolati oleh 40 orang. Berarti kita harus punya teman yang sholat. Mamin rojulin muslimin yamutu. Tidaklah ada seorang muslim yang mati. Fayaqumu ala janazatihi arba'una rojulan. Kemudian disolati oleh 40 orang. 40 orang ini bukan sembarangan. La yusriku nabihi syai'a. Tidak pernah terpapar dosa syirik sedikit pun. Illa syafahullahu fi. Kecuali akan mendapatkan syafaat dari Allah fihi, dari orang yang mensolati. Nah, ini berarti butuh teman yang baik. Jadi saya barusan ikut sholat, tetangga saya hafal Quran, namanya Ustadz Sukarmun. Juga dia ikut organisasi Jamaah Qur'an wal Hufat. Sak Sidoarjo yang hafal Quran itu teko kabeh ikut mensolati. Sampai saya nggak cukup tempatnya, yang ke makam itu juga penuh. Saya kemudian ingat ini, kalau ada orang mati disolati 40 orang yang imannya baik, saya pikir imannya baik hafal Quran, maka 40 orang yang mensolati ini bisa memberi syafaat kepada jenazah itu. Bahkan di riwayat yang lain bisa dijamin masuk surga kalau yang mensolati itu 40 orang yang bersih imannya. Nah, ini ada nggak 40 orang? Ada. Nanti kita bikin perjanjian di atas materai, kita janji untuk mensolati ketika kita mati gitu ya. Hisab ini panjang ceritanya. Setelah syafaat nanti ada masa dihisab. Ini juga agak mengerikan, Pak. Makanya Sayyidina Umar pernah mengatakan, hasibu anfusakum qablaan tuhasab. Hisablah dirimu sebelum dihisab di akhirat. Nanti seluruh amal kita A sampai Z itu dihisab tanpa ada yang lewat. Komputerisasinya Allah jauh lebih canggih. Nggak ada yang, apalagi mau nyuap malaikat, nggak bisa. Nah, sekarang yang suka nyuap-nyuap itu
nggak tahu nasibnya di sana. Apa yang dihisab A sampai Z, tapi yang paling utama ada 4. Kalau 4 ini lolos, yang lain ikut lolos. Yang pertama apa? An umrihi fima afnahu, dari umurmu untuk apa kamu pergunakan. Umur berapa jenengan ini? Apakah produktif? Apakah tidak untuk mengkonsolidasi amal-amal kita ini menjadi amal soleh? Umur ditanyakan. Makanya pesan berikutnya, khairun nas man dala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik itu kalau bertambah umurnya, bertambah baik perilakunya. Umur 1. Yang kedua, masa muda kita dulu. Wa an sababihi fima ablahu. Masa mudamu untuk apa kamu habiskan? Coba refleksi ke belakang. Kelakuannya awal biyen kuwi apa gitu ya. Ada anak muda itu ke saya ya, Ustadz, kalau yang saya lakukan tuh berzina itu jadi anak semua. Perilaku zina saya itu mungkin anak saya lebih 100. Berarti pengalaman kamu. Pokoknya di mana-mana itu yang saya lakukan, Ustadz. Mau 5 itu sudah. Terus dia bertanya, apakah bisa diampuni kalau saya tobat? Lalu saya ingat kisah orang yang membunuh 99 orang, kemudian datang ke ulama, kemudian apakah dosa saya bisa diampuni? Tidak bisa, dibunuh sekalian sehingga genap 100. Saya ceritakan itu. Kemudian dia mulai, jadi setelah tobat itu hampir 5 waktu itu ke masjid sampai malas nyambut gawe. Lu gak ngono bro carane. Tobat ya tetap kerja. Lah nak mau makan apa? Ya jam makan bisa di tempat kerja. Sip sekarang. Nah itu tobat. Yang ketiga apa? Ini yang paling gagal, paling banyak gagal. Ibarat tikungan-tikungan tajam. Yang dihisap dari diri kita yang paling berat adalah harta. An malihi, dari harta yang kamu miliki. Min aina iktasabahu, dari mana kamu memperolehnya? Halal haram apa sulat? Yang kedua, wa fima anfaqahu, dan untuk apa kamu belanjakan? Maka harta ini kalau salah dampaknya di dunia. Saya tunjukkan para jamaah supaya hati-hati ya. Kalau ada suami membawa hasil kerjanya itu haram ke rumah, dimakan istrinya, sulit jadi istri solihah. Yakin. Dimakan anaknya, sulit jadi anak soleh dan solih. Saya sudah punya pengalaman empirik ya. Jadi guru 35 tahun sudah cukup lah. Kalau ada anak yang bulat itu di sekolah saya, karena sekolah full day, sekolah agak maju, itu ada program namanya home visit. Saya ke rumahnya mengkomunikasikan bagaimana anak kelas 3 mengeluarkan kemaluannya, ditunjukkan pada lawan jenisnya. Ini pasti ada masalah. Ini serius di sekolah. Saya komunikasikan, ibunya kerja, bapaknya kerja. Ketika hari Ahad, kan libur Sabtu Ahad, ternyata tetangganya menunjukkan situs-situs porno kepada anak ini, tetangganya, bapak ibunya tidak tahu. Itu pertama. Yang kedua, dari aspek dia bekerja, itu banyak syubhatnya. Jadi kalau kita bicara pendidikan, itu pendidikan pertama itu ya makanan yang halal itu. Nanti akan mudah mendidiknya. Dan kalau yang dimakan sudah syubhat, sudah haram, hasilnya korupsi, yaitu jelas itu otaknya porno, otaknya fufu apa itu. Itu bukti. Ngeres terus pikirannya itu. Yang dilihat siapa? Syahrini terus. Iya kan?
Ojo pura-pura nggak ngerti loh sampai. Iya. Makanya ini penting. Saya kebetulan ngajar di sebuah pondok ya, ekstra. Saya itu bidangnya apa retorika itu, kalau bahasa kerennya itu apa? Pidato itu apa? Iya, public speaking. Ada anak SMP kelas 2 itu melompat dari lantai 2 ke bawah. Kira-kira mati nggak itu? Ternyata nggak mati. Terus nggak patah tulangnya. Kan heran orang. Loh kok kamu kok nggak patah nggak ini? Saya ininya tepat, Ustaz. Ternyata ini yang paling nakal ternyata. Bayangkan Pak, dari lantai 2 nggak apa-apa, tapi nak kau ulangi mana itu gak sikilmu. Lah ternyata anak ini bakat pidato. Kalau tak pegang, kamu nanti harus bersaing sama Gus Idam ya, tak orang sisa. Kemudian hisab sudah, penyerahan amal. Ya bayangkanlah kita nanti amal kita itu ditulis, dirapot, kemudian diserahkan. Dalam riwayat ada yang nerima tangan kanan dan nerima tangan kiri. Kalau tangan kiri itu isyarat dia celaka, kalau tangan kanan isyaratnya dia selamat di akhirat. Apa dalilnya? Kalau kita baca surat Yasin, kan nggak biasa baca surat Yasin kita, surat Al-Kahfi ya. Coba ayat 12 itu apa bunyinya? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya aku yang menghidupkan kamu setelah mati, di akhirat hidup kembali. Wa naktubu ma qaddamu, dan aku mencatat seluruh amalmu yang kamu lakukan di dunia, dicatat semua. Wa asarahum, dan bekas-bekas amal itu. Apa asar itu? Saya duduk di sini Pak, perhatikan. Kalau saya ikhlas selama 1 jam bicara di sini, maka bekas amal saya yang tempat duduk saya ini akan datang pada hari kiamat menjadi saksi yang meringankan beban kita. Sampai juga begitu. Asar-asar ini bisa datang menjadi saksi. Maka niatkan yang benar. Sampai pernah nggak lihat orang sholat jajar begini, jamaah, begitu sholat sunat tukar? Pernah nggak lihat? Kenapa itu? Supaya di sini ada bekas sholat wajib, di sini bekas sholat sunnah. Jadi kalau kita ingin hidup ini bermartabat lah, maka kita harus membangun bekas-bekas amal soleh itu yang banyak. Di sini ngaji, di sana ngaji, di sini sedekah, di sana bangun masjid, di sini bangun musola, di sana membantu anak yatim, banyak bekas amal solehnya. Hampir dia berhenti di masjid, kalengnya dimasukkan, itu bekas-bekas amal soleh semua. Asar itu. Jangan salah tafsir. Di sini ada istri, sana bukan, nggak masuk itu. Ini tak bicarakan supaya jelas gitu ya. Karena trennya hari ini banyak orang salah paham. Berarti aku akan bikin asar di sana, asar di sana. Aku nggak ngomong gitu loh pokoknya gitu ya. Ada macam-macam ya, salah dewe gitu ya. Nah ini penyerahan. Kemudian apa? Mizan, ditimbang. Ya amal kita ditimbang. Di akhirat nanti ada 3 timbangan. Ada 3 kualitas orang yang ditimbang. Pertama, ketika ditimbang itu disebut zalimul nafsi, orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Itu kalau diterjemahkan matematika, itu kebaikannya hanya 100, ini 100, keburukannya 1000.
Ini zalimul nafsi, orang yang buruk. Yang kedua muqtasid, ketika ditimbang kebaikannya 500, keburukannya 500 sama. Yang ketiga yang langsung masuk surga itu sabiqun bil khairat, orang yang baiklah, kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Kebaikannya 1000, keburukannya 100. Kemudian 1000 ini bisa menutup keburukan 100 itu. Itu yang disebut innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menutupi keburukan kalau sedikit. Tapi tiga-tiganya ini masuk surga karena tidak kategori orang kafir dan musyrik. Tapi yang kafir dan musyrik juga di luar yang tiga ini. Lah, zalimul nafsi kok bisa masuk surga? Masuk surga, tapi mampir dulu, kan kesalahannya 1000, kebaikannya 100. 1000 ini dijalani dulu hukumannya. Nanti kalau sudah selesai diangkat, kemudian direndam. Isya ya? Belum. Abaikan itu ya. Sampai mana tadi? Iya, itu kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, itu ada istilah namanya Nahrul Haya. Jadi orang yang dosanya banyak tadi dimasukkan neraka, kemudian diangkat, direndam di sungai kehidupan, Nahrul Haya. Kalau sudah halus kulitnya, gosong-gosongnya hilang, baru diangkat ke surga. Ini namanya mantan orang masuk surga, mantan masuk neraka. Sampai jangan bercita-cita ini, karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bahkan masuk neraka 1 jam saja tidak berapa hari, berapa bulan ini. Nah ini. Kemudian telaga, namanya telaga Rasulullah, disebut juga telaga Al-Kausar. Itu ada telaga madu, telaga susu, telaga air murni. Kalau kita minum 1 teguk, minum itu yang baik begini menurut Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Diulangi lagi sampai 3 kali. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim, kelokok. 3 kali tegukan Bismillah hamdalah, Bismillah hamdalah, Bismillah hamdalah. Karena orang yang gelokok itu, nah ini ada Pak Dokter bisa ditanya, kalau minum langsung itu resikonya apa? Nabi tidak mengajarkan itu. Termasuk kemarin ada perdebatan tentang menyembelih sapi, digetar dulu, terus semaput, itu sebetulnya bid'ah. Nabi tidak mengajarkan itu. Nabi hanya mengajarkan kalau pisaunya yang tajam, ketika disembelih 1 kali goroan, set, itu langsung yang terbaik. Justru didedar itu tambah sakit. Dan saya baca banyak literatur tentang itu, justru berpengaruh kepada dagingnya, tidak enak. Tapi kenapa itu dilakukan? Ya karena ada pandangan MUI yang membolehkan, tapi itu masih diperdebatkan. Sirat, terus pegel aku aslinya. Sirat itu yang ke-10 ya. Ya ke-10. Apa sirat itu? Jembatan. Digambarkan oleh Nabi jembatan sirat itu tajamnya seperti silet. Ya apa tajam? Tater ya. Kecilnya seperti rambut dibelah 7. Sampai ada filmnya dari novelnya Buya Hamka, rambut dibelah 7. Apakah mungkin kita melewati sirat itu? Secara logika nggak mungkin. Tapi
orang yang durhaka kepada Allah pasti terpeleset di sini. Dan orang yang selamat adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga di sirat nanti sudah fit and proper test yang terakhir. Begitu. Nah ini sirat. Kejegur berarti jalan neraka, fujuroha. Begitu lawas, jalan ke surga, jalan watakwa. Ada fujuroha, ada watakwa. Di sini kehidupan yang terakhir. Baik, ini lanjut apa enggak ini? Adzan dulu apa langsung? Langsung aja. Hah? Adzan dulu. Oke. Jelaskan dengan cepat. Jadi jam 7 nanggung ya. Ya wis. Apa yang terjadi sami'na wa ata'na. Jangan diingat dulu Bu, kuahnya nanti aja. Kan ada makan malamnya. Baik, jadi para jamaah sekalian, seharusnya kita dengan landasan ayat tadi, kemudian pos-pos di akhirat tadi, semangat hidup kita itu yang pertama dari hadis ini. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Cuman ini bisa dikonfirmasi kepada para ahli ya. Ada yang mengatakan ini marfu. Marfu itu tidak sampai kepada Nabi karena ini ucapan Sayyidina Ali. Nah, monggo nanti itu pakarnya Ustadz Zainuddin MZ. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Ini mindset kita harus yang ini. Hari ini lebih baik dari kemarin. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, rugi. Hari ini lebih jelek dari kemarin, terlaknat. Nauzubillah. Nah, sekarang kita bicara tentang memperbarui hidup dengan iman. Ada 4 ini. Saya coba jelaskan seperlunya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga ketaatan kepada Allah. Artinya kita membangun konsistensi keimanan kita agar tidak futur. Futur itu jatuh di tengah jalan. Ini kan ada partai Islam yang dianggap futur. Ini partai ini sangat akrab dengan kalimat futur itu. Bahkan ada tokoh namanya Edi Mulyadi, ketika bicara di Gelaga Harum itu mengatakan partai ini ibarat orang yang puasa. Sahurnya sudah benar, habis sahur baca Quran, sholat subuh berjamaah, zikir, menjelang maghrib dia membatalkan puasa dengan mengumpuli istrinya. Itu persepsi dia. Jadi hati-hati. Oleh karena itu kita menjaga ketaatan kepada Allah supaya tidak futur, baik dalam keberagaman atau berpolitik. Kalau sudah futur, nanti harganya jadi murah, nggak dipilih orang, gitu kan. Nah, dalilnya apa? Wa yazdadal ladzina amanu imanan. Al-Mudaththir 31. Dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya. Salah satu aktivitas menambah iman ya seperti ini, duduk di majelis ilmu. Kedua, surat Al-Fatah ayat 4, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang sudah ada. Misalnya keimanan kita ini sudah 100, dengan menuntut ilmu nambah 105, besok 110, terus begitu, tidak turun tapi nambah. Yang kedua, berdoa agar iman kita bertambah.
Kenapa berdoa? Karena kondisi iman itu bisa seperti ini yang digambarkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Al-Hakim. Innal imana, sesungguhnya iman itu la yakhlaqu fi jawfi ahadikum, bisa memudar pada hati kalian, isok merotoli iman itu. Kama yakhlaqus saubu, sebagaimana kain bisa memudar, ngamet kain itu. Fas'alullah, maka mintalah kepada Allah atau berdoalah kepada Allah, ayyujaddidal iman fi qulubikum, untuk memperbarui iman di hati kalian. Jadi imannya diperbarui oleh Allah, karena iman bisa memudar. Nah, yang ketiga, contoh doanya ya, ini dihafal ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Sudah diberi petunjuk, jangan sampai lepas iman itu. Itu kita minta kepada Allah. Dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Yang kedua, misalnya Ali Imran 147, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan, melampaui batas dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, ini maksudnya, supaya tetap memegang iman, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Atau doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu juga mengikat iman. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku untuk memeluk agamamu. Kenapa ini penting? Karena trennya di akhir zaman itu banyak orang yang imannya lepas. Apa dalilnya? Sayati alan nasi zamanun yusbikhur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron wa yumsi mu'minan wa yusbikhu kafiron. Akan datang suatu masa pagi-pagi orang pegang iman, sore lepas. Sore pegang iman, pagi lepas. Ketika ditanya mengapa, Nabi menjawab, iya bi'udinahu bi'aradim minad dunya. Mereka menjual agamanya dengan kepentingan dunia yang sedikit. Merapat nang lingkungan kekuasaan padahal nggak coba. Golek jerakan anyar, bingung sekarang. Nek guyu berarti aktif di sosial media. Nggak usah saya sebut. Baik, yang ketiga, merenungi kandungan Al-Quran. Al-Quran itu kitab yang paling efektif untuk menopang iman kita. Quran. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Gampang entek suara korek. Orang yang beriman itu pertama, jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Itu maknanya imannya bertambah, maksiatnya berkurang. Bukan tek tek, itu jantungan. Wajilat qulubuhum. Maka jangan meremehkan slogan ini Allahu Akbar. Anak yang underestimate ini. Bahkan kiai besar underestimate kepada Habib Rizik di takbir. Loh, itu wajilat qulubuhum, indikator ada iman. Begitu dengar takbir, imannya bertambah. Mestinya ngomong Allahu Akbar, kok dinyek ngomong Allahu Akbar, dia gak tahu maca takbir. Wa idza tuliyat alaihim, wa idza, dan tatkala tuliyat dibacakan alaihim atas mereka,
ayatuhu ayat-ayat hu Al-Quran zadathum bertambah bagi mereka apane imanan imannya. Jadi ketika dibacakan ayat Al-Quran imannya bertambah karena Al-Quran itu syarat dengan nilai-nilai bisa menambah iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Kalau iman itu sudah mapan dalam tanda petik, orang itu sudah enak hidup tawakal kepada Allah. Saya sudah ikhtiar tawakal, tenang hidup itu. Atau orang iman itu aman, hidupnya aman, tidak khawatir apa-apa, itu berarti iman. Hari ini kan banyak orang khawatir. Ya apa gini bapakmu dijukuk dhisik, meneh anak sik cilik-cilik, sing bayari sekolah sapa, lu dikira dia yang memberi rezeki. Ini tetangga saya kan meninggal, anak sik cilik-cilik. Ya napa bi benjing niki sekolah. Wis ana sing nanggung, sinten bi? Sing ngecat Lombok ta orang. Kula pikir sampean bi. Orang-orang kampung manggil saya Abi karena manggilkan anak saya. Di akhirnya saya termasuk dai-dai yang jam terbangnya masih sedikit lah dibanding saya. Itu ada 7 orang yang saya kasih beras 10 kilo per bulan dari rumah sakitnya Pak Dokter ini. Umar namanya. Saya maklaran saja. Lalu gak duwe ya apa? Nah, ini. Ya itu caranya. Itu tadi termasuk anaknya si kecil-kecil. Ada pondok yang gratis kalau mau. Lho ngono pertanyaannya enggak enak, mboten radikal lah bicara. Wis digolek, cek mikir radikal. Kon enggak percaya mbak aku ta? Oh tak culek sisan rasa atiku ta. Wis digolekno wis di. Ngerti radikal kaya wong pendidikan ya rasanya. Aku ndudunno iku ya yang terbaik. Gak mungkin aku menjerumuskan anakmu itu. Wis rondo kon rondo gak tertarik belas aku. Jika ya radikal banget. Lo itu sampai tahu Pak, itu apa pelatihan di Banser itu ke situ Pak. Karena adik saya itu Banser, adik ipar saya. Iku lho nok pondok ape, Li Ghazali anakmu. Ya bukan NU, bukan Muhammadiyah lah. Ngomong ya ngono, iku radikal Mas. Waduh, kebayang kon ngomong radikal. Ya wis karepmu. Padahal saya bisa mengusahakan kalau pondok ini bisa punya lembaga amil zakat. Kalau anak yatim nanti dimasukkan lembaga amil zakatnya pesantren ini, kemudian free gitu loh. Nah kebetulan saya ikut bina di pondok ini. Nah, itu. Terakhir yang keempat, nah, karena tadi ngomongnya jam 7 kurang 3 menit. Tapi aku kurang 5 menit, ikut yang mana? Niku kurang 10, kurang 5, kurang 6 ya. Yang terakhir para jamaah sekalian, coba ini tadi saya lupa. Jadi saya punya materi tentang hati yang sakit atau hati yang sehat, terutama ibu-ibu ya, untuk mendetok apakah hati kita sehat atau sakit itu dengan Quran. Yang pertama, kalau kita senang maca Quran itu senang, kemudian lagu terindah yang enak di telinga kita itu lantunan Al-Quran. Yang ketiga, kita suka kangen mendengarkan ayat-ayat Al-Quran sampai hafal ini siapa qori'nya, ini siapa. Kalau ada orang seperti itu, yakinlah hatinya sehat. Yakin, berarti hati orang ini sehat. Tapi kalau dia maca Quran itu wega, wong keblek maca.
Iya. Terus panas apa ini? Iku jin tok berarti kena Quran itu. Perlu diruqyah. Dan kalau lagu terindahnya itu dangdut bukan Quran, yakin itu hatinya sakit. Di kampung saya itu ada Pak dukun pijat, itu jodoh di mana-mana cocok. Sama saya ditelepon dari Bongorase, itu cari gangguan ya awakmu kono dukun hebat, dukun pijat maksudnya laki. Mosok sih tak coba Pak. Ibu kan ikut ngaji. Mbak, nak jenenge Sodik. Jenenge apik Sodik. Sodik iso mbok mari sak mijeti. Nggih kula warai Bi. Gak ketpo. Tak telepon apa? Mboten purun larene Bi. Wedi sanjange. Kedua saya ulangi, enggak mau, sampai 4 kali enggak mau. Katanya takut. Saya menuduh ono jine. Takut sampai aku jin kira. Kala tuwa jin gua sampai jin itu. Iya nggak mau sampai hari ini nggak mau. Nah, info itu katanya ilmunya itu diwariskan dari mbahnya sehingga nek wong ado-ado itu jodoh karena ya wallahu alam lah. Dengan saya nggak berani. Lu memang pernah. Masih kurang 3 menit. Saya tuh punya kejadian yang unik menarik ya. Sehingga sampai hari ini di kampung itu rada disungkani. Ada orang itu ketempelan jin gini, perempuan. Ini seminggu nggak bisa dilepas. Lah saya masih sanawiyah, pulang dari pondok, itu tak pegang Mbak tangannya. Wow, gak kuat ini materinya terlalu berat. Sampai ke belakangnya. Ini jinnya sudah merasuk ke sana. Gini kan terus kan. Terus giginya ini sudah nyokot. Lah saya ini kan mainan sama tak pegang. Waduh, lepas. Wallah saya nggak ngerti apa-apa. Cuma langsung lepas dan maka sejak itu bertubi-tubi orang datang minta nomor. Jadi kalau saya main di situ wis geget biyen jane. Saya nggak mau tak antem nih kan ada jalan-jalan. Wis sama pisan. Terakhir saya ini naik sepeda motor ke warung kopi. Lu seri ini sepedaku diramu sih cocok. Lah usah. Wadi semakin viral. Untung saya segera kembali ke. Jadi ono di awal bekas-bekasnya. Baik. Nah, yang terakhir sekarang. Yang terakhir para jamaah sekalian, supaya iman kita terbarukan, kira-kira begitu, kita harus perbanyak zikir. Zikir yang paling utama itu kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha. Nggak usah gerak-gerak, enggak apa-apa. Zikir itu tadarruan wa khufyatan. Tadarru tunduk, kemudian pelan, tidak bentak-bentak. Nggak usah menghadap Allah kok. Bapak sampai nih, Pak, tak antemi kau nambah orang tua. Illallah, Gusti Allah disentai apa kan? Dalam torikot tertentu memang ada gerakan-gerakan dan itu sebetulnya lemah sebetulnya. Jadi kalau kita zikir ya tadarruan wa khufyatan. Nah, Nabi mengatakan begini dalam hadis riwayat Imam Ahmad, jadidu imanakum, perbaruilah iman kalian supaya fresh. Kira ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasulullah, bagaimana caranya? Kala Nabi menjawab, aksiru, perbanyaklah, mingkauli, dari ucapan la ilaha illallah. Jadi kalau zikir banyak
La ilaha illallah itu menafikan tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Itu masuk al-wala wal bara kalau dalam materi tauhid. Orang la ilaha menafikan tidak ada Tuhan apapun illallah kecuali Allah. Sampai nanti dikembangkan la ilaha illallah la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. La ilaha illallah la razika illallah, tidak ada zat yang memberi rezeki kecuali Allah. Dan seterusnya Allah 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 begitu. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Persis jam 7. Loh, tanya. Nggih, iso jam 9 iki ngorek datang. Nggih, silakan. Masalah mutasi tadi ya. Nggih. Antara amalan dan dosa itu di surga. Jadi yang pertama zalimul nafsi, muktasid, masuk surga tapi dihukum dulu. Tapi yang sabiqun bil khairat langsung. Sampai milih yang mana sih kira-kira? Yang sabiqun bil khairat kan? Mohon maaf Pak, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.